Baik, Ibu dan Bapak, karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 13:42 kurang lebih, sementara jadwal kita adalah pukul 13:30. Jadi karena kita masih ada satu kelompok atau satu sesi nanti di terakhir, jadi mari kita sama-sama kita mulai saja pertemuan kita di siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya bersama-sama di rapat virtual kita di siang hari ini. Hari ini kita untuk membahas terkait dengan sosialisasi program penjaminan mutu pendidikan (PMP) ya, yang insya Allah akan harus segera kita laksanakan, dan 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan proses bintek dan PMP Provinsi Jawa Barat, dan salah satu kegiatan selanjutnya atau rencana tindak lanjutnya adalah mensosialisasikan ini kepada ibu bapak, para kepala sekolah maupun operator di sekolahnya masing-masing. Nah, untuk kegiatan kita hari ini nanti yang pertama nanti ada pembukaan arahan dari Ibu Kepala Bidang SMP, Ibu Dr. Randa Arni Suhairani, kemudian ada evaluasi dan pelaksanaan PMP 2020 yang akan disampaikan insya Allah seyogianya oleh Ibu Ai ya, selaku pengawas yang ikut dalam kegiatan bintek kemarin. Kemudian yang terakhir nanti ada aplikasi PMP yang akan disampaikan oleh tim teknis kita, oleh Pak Ruhyat. Dan aplikasi ini nanti yang paling penting mungkin yang perlu kita nanti simak, terutama nanti operator untuk mensinkronkan terkait dengan aplikasi yang baru yang akan kita nanti pakai dalam penjaringan data mutu pendidikan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu dan Bapak, kita buka acara kita ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk tata tertib, Ibu dan Bapak, mohon selama proses penyampaian informasi dari para narasumber, mohon mic-nya nanti untuk dimatikan atau dinonaktifkan, ya, kameranya untuk dibuka agar semua aktivitas dari kegiatan kita itu benar-benar bisa diikuti oleh Ibu dan Bapak dengan baik. Ada sesuatu yang perlu dicatat, nanti dicatat, tapi Ibu dan Bapak tidak perlu terlalu khawatir karena nanti juga mungkin materi ini akan di-share di grup ya. Kemudian yang kedua, karena kita lihat progresnya juga ada beberapa sekolah yang sudah melakukan proses pelaksanaan dari penginputan data. Jadi mudah-mudahan yang lain juga bisa mengikuti nanti, karena memang sebelum pelaksanaan kita hari ini, sekolah sudah kita sampaikan lewat operatornya masing-masing. Baik, untuk yang pertama kita langsung saja sampai pengarahan kepada Ibu Kabid. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Randa Arni Suhairani, kami persilakan. Nuhun Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Sudah makan? Sudah Bu. Karena kan saya masing-masing ya. Jadi Ibu bersyukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat walaupun bertatap maya. Ya, nanti pada waktunya kita insya Allah kita bisa bertatap muka. Sholawat senantiasa sholawat kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan melakukan sosialisasi PMP, pemetaan mutu pendidikan untuk tahun 2020. Walaupun 2020-nya tinggal beberapa saat lagi ya. Tapi tidak mengapa, masih ada waktu 1,5 bulan lagi. Kepada Ibu, terima kasih selalu mendukung, banyak di antaranya yang memohon survei dari LPMP, dari kementerian, dari BPK, atau dari manapun juga. Terima kasih selalu mendukung setiap survei tersebut ya. Mudah-mudahan info yang kita berikan bisa memberikan kebijakan yang lebih baik lagi untuk kita. Amin. Selanjutnya Bapak dan Ibu pasti tahu tujuan PMP kan
untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan. Utamanya untuk di tahun 2020 ini ada yang spesial karena ada bumbu spesialnya. Ada mutu layanan pendidikan di masa pandemi ini. Saya sudah baca beberapa pertanyaan-pertanyaannya ya yang di dalam. Itu ada khusus kondisi-kondisi pandemik, bagaimana layanan guru dalam KBM, layanan yang disediakan oleh kepala sekolah, infrastruktur, akses dan yang lainnya, serta hubungan juga dengan orang tua ya. Jadi ini memang agak bertambah, ada spesial khususnya untuk instrumen-instrumen di PMP tahun 2020 ini. Dan pastinya manfaat PMP banyak sekali. Bapak dan Ibu bisa menentukan posisinya di mana. Karena PMP itu dibuat mengacu ke standar-standar nasional, ya. Dengan kita mengetahui posisi kita di setiap standar tersebut, memudahkan kita untuk membuat rancangan kegiatan ataupun program yang ada di sekolah, dipandu oleh PMP ini. Atau juga bisa dipakai untuk membuat RKS, rencana kerja dan anggaran sekolah. Ya, jangan dananya dipakai A, sebetulnya yang dibutuhkan adalah B. Jadi ini betul-betul nanti Bapak dan Ibu mengisi PMP ini dengan kondisi real nyata yang ada. Kalau kita sih memang ingin nilai selalu bagus ya. Tapi kalau tidak real dengan kondisi yang ada, kita akan kesulitan untuk menganalisis apa yang harus kita perbaiki di sekolah, ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silakan, mungkin ada yang sudah punya instrumen-instrumen tersebut, mohon dibaca. Dan kalau untuk mengisinya itu mudah sekali, tinggal klik hingga menentukan yang mana sesuai dengan survei. Nanti ada KS, ada guru, ada siswa, gitu kan. Tapi pastinya kita harus memiliki banyak catatan. Apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan apa yang sedang kita lakukan. Itu menjadi sebuah catatan khusus. Jadi pemetaan mutu layanan pendidikan yang sekolah masing-masing Bapak dan Ibu miliki itu harus seperti apa, sudah mencapai apa. Dan kalaupun memang sudah tercapai, tidak salahnya untuk memperbaiki ke depannya dengan inovasi-inovasi yang lain yang jauh di atas standar. Itu tidak mengapa dan itu menjadi lebih baik lagi. Karena saya lihat di dalam jejaring, itu rapot mutu jejaring, banyak yang sudah mencapai maksimal ya. Tapi kan itu baru standar. Kalau standar mah kan baru standar, belum di atas standar. Kita harus ada di atas. Jadi kalaupun sudah merasa sampai di nilai maksimal, itu tetap kita jangan tinggalkan, tetapi harus melihat dan membuat sebuah inovasi kreativitas di dalamnya. Ya. Dan hasilnya ini tentu untuk perbaikan di sekolah. Untuk siapa lagi? Supaya pengawas tahu bagaimana untuk mendampingi Bapak dan Ibu. Karena tugas pengawas adalah pembinaan. Jadi memang harus betul-betul kondisi nyata yang ada di sana ya sebagai bahan untuk pengawas. Dan juga bagi kami di Dinas Pendidikan, kami bisa lihat rata-ratanya itu apa. Seperti misalnya kita tahu ya, bahwa dari progres hasil 2019 itu, kebanyakan sudah baik, yaitu rata-rata 7 nilainya. SKL, isi, proses penilaian, pengelolaan, dan pembiayaan. Tetapi yang masih PR besar adalah di Tendik, di pendidik dan tenaga kependidikan. Itu terkait dengan belum punya laboran, belum punya pustakawan, belum punya teknisi. Itu banyaknya adalah di situ, nilainya masih 5. Dan juga sarpras. Sarpras ini standarnya masih di bawah. Ya, saya lihat kemarin kan belum ada yang memiliki lapangan, perpustakaan juga belum, itu kan yang sesuai standar, gitu ya.
Itu capaian-capaian kita kemarin. Nah, dari situ dasar kebijakan Pemda kita membuat usulan bagaimana ada pelatihan untuk laboran, bagaimana untuk pelatihan untuk pustakawan. Nah, tapi kalau untuk yang swasta agak sulit juga kita mengajukan. Jadi bisa saja nanti Bapak dan Ibu membuat perencanaan bersama-sama. Kita melakukan diklat, karena ini harus bersertifikat laboran itu. Jadi PR terbesarnya saya melihat itu kebanyakan adalah di sarana dan juga di tendiknya. Laboratorium dengan laborannya, perpustakaan dengan pustakawannya, itu PR-nya adalah banyak di situ, ya. Dan ini memang hal yang tidak mudah kita untuk mencapai target yang 2 tadi. Yang lain-lain sudah sangat baik, tapi jangan puas sampai di situ, ya. Karena nilainya rata-rata masih 7. Kita masih bisa mengejar ke 8, ya. Itu hasilnya secara keseluruhan. Untuk parsial, Bapak dan Ibu bisa melihat sekolah Bapak dan Ibu sendiri pastinya, ya. Kemudian hasil ini Bapak dan Ibu itu Bapak dan Ibu sekali lagi bukan hanya dari dana BOS APBN atau enggak tambahan APBD untuk membuat program-program perbaikan sekolah, ya. Ternyata permasalahan yang lalu adalah salah satunya Bapak dan Ibu para sekolah ini juga apakah infrastruktur, laptop, desktop yang ada di sekolah juga sudah memenuhi. Karena di sini termasuk kendala juga pada saat kita memetakan PMP ini. Ya, Pak Rusyad, Pak Rahmat, ya. Itu ada masukan. Jadi infrastrukturnya, laptopnya barangkali belikan yang agak kuat gitu ya. Untuk bisa menyimpan aplikasi, data, dan lain sebagainya. Jadi itu infrastruktur, mohon Bapak dan Ibu kepala sekolah mengecek kepada operatornya. Apalagi nanti kerja ke depannya juga akan AKM, ya. Nanti Pak Asy akan menjelaskan, mungkin suatu saat kita akan tatap muka. AKM itu juga membutuhkan spek yang agak berbeda, ya. Jadi itu infrastruktur sekolah itu juga mempengaruhi. Kemudian juga OP yang berganti-ganti nih. OP yang berganti-ganti, ya, Bapak dan Ibu harus mendampingi pada saat OP memasukkan data itu. Dan pada saat OP memasukkan data, pastinya itu data yang sudah ada dari Bapak dan Ibu para sekolah yang diambil daripada responden. Tetapi yang menjadi kendala juga pemahaman responden terhadap instrumen yang dimaksud. Tuh. Jadi instrumen itu banyak, nanti Pak Ruhyat, ya, kalau nggak Pak Rahmat, kalau nggak Bu Ai akan menjelaskan itu. Nah, ini harus dipandu kesefahamannya, bagaimana memahami instrumen tadi, isi di instrumen tersebut, karena lumayan banyak juga, ya. Seperti tadi, siswa terampilnya itu apa, detil satu-satu. Oleh karena itu nggak bisa OP bekerja sendiri, Bapak dan Ibu kepala sekolah harus membaca tuntas semua instrumen PMP, setelah itu membagikannya ke guru. Dan guru harus memiliki pemahaman yang sama antara satu guru dengan guru yang lain. Pemahaman yang sama antara guru dengan kepala sekolah. Pemahaman yang sama juga dengan siswa. Nah, nanti pada saat siswa itu tolong juga teknisnya seperti apa. Jangan sampai siswa bingung. Atau bisa difasilitasi siswa tersebut adalah ke sekolah dan kita dampingi tata cara pengisian. Supaya betul-betul pengisian ini memang sesuai kondisi dan saling menguatkan datanya, ya, di antara responden-responden yang ada. Tuh. Selanjutnya
ada progres ya dari awal. Ini saya melihat dari 4 tahun ke belakang di 2019 ini progres capaian kategori SNP sudah menjadi lebih baik. Keterlibatan sekolah juga dalam pemetaan pengiriman data PMP juga sudah menjadi lebih baik, dan sudah ada 15% sekitar itu sekolah yang sudah mencapai SNP, walaupun masih ada yang mencapai SNP level 1, 2, 3 ya, menuju level SNP 1, 2, 3. Tapi tahun ini sudah ada yang mencapai sempurna, sudah SMP-nya. Bapak dan Ibu, ini ada penambahan hati-hati ya, ini ada indikator mutu PMP-nya mengenai COVID. Saya juga dengan Pak Yosep ingin tahu juga Bapak dan Ibu menggunakan kurikulumnya yang mana? K13 murni atau K13 yang disederhanakan, atau ada K13 yang dikembangkan mandiri oleh sekolah. Dan itu pastinya sudah harus ada di KTSP. Untuk awal tahun ajaran, KTSP-nya sudah harus memuat itu. Kompetensi mana yang Bapak dan Ibu pakai di sekolah Bapak dan Ibu? Maaf, kurikulum bukan kompetensi. Kurikulum mana? Ya, Bapak dan Ibu, KTSP itu wajib dibuat, tetapi boleh diadakan revisi. Mungkin ada aturan yang terbaru, maka buat revisi 1. Baru aja sebulan ada lagi, buat revisi 2. Buat revisi 3, dan tidak harus di-print dari awal, tidak. Buatkan saja dulu revisinya. Apalagi dengan kondisi COVID ini banyak regulasi terbaru yang muncul. Ya, jadi untuk memiliki KTSP itu wajib pastinya sebuah sekolah memiliki itu, tetapi hanya baru di bawah 10 sekolah lah yang memberikan KTSP-nya kepada kita, dan itu juga kita baca, kita adakan perbaikan ya. Setelah pertemuan ini, saya dan Pak Yosep menunggu KTSP yang Bapak dan Ibu buat. Kalau belum sempurna tidak mengapa, yang penting kita bisa lihat arahnya kemana. Dan nanti bisa direvisi, bikin revisi yang keberapa dari KTSP, ada perubahan lagi, buat lagi revisi, seperti itu ya. Jadi itu untuk materi pembelajaran di sekolah itu KTSP-nya. Kemudian juga di KTSP juga ingin ada life skill-nya seperti apa sih, karena ini pembelajaran anak sangat berbeda dalam situasi yang sekarang. Jangan lupa juga edukasi COVID-nya. Di KTSP, saya akan sangat bisa melihat berapa persen siswa yang melakukan daring, berapa persen luring, ataupun mix antara luring dan daring. Kebanyakan menggunakan platform apa? Kan harusnya di KTSP itu juga sudah ada. Mungkin kita ini sudah berjalan hampir 4 bulan, sudah bisa terpetakan kondisi proses pembelajaran di sekolah. Bagaimana kompetensi guru juga? Apakah ada yang harus kita support dari Dinas Pendidikan untuk pelatihan keterampilan penguasaan platform dari pembelajaran, gitu ya. Kita ingin tahu juga banyaknya menggunakan yang mana. Walaupun kita sudah tahu ada survei bahwa Bapak Ibu guru kita senangnya itu WA, senangnya itu WhatsApp, ternyata 93% Bapak guru, Ibu guru kita menggunakan WhatsApp. Nah, ini harus diperbaiki layangan seperti ini ya. Kalau WhatsApp itu kan hanya satu arah. Nanti Pak Yosep sedang membuat jadwalnya, kita akan tetap muka langsung saja untuk membahas ini, karena ini harus intens, harus betul-betul kita mengetahui kondisi real, apa yang harus kita lakukan FGD, diskusi-diskusi, apa yang kita temukan dan bagaimana untuk pemecahannya. Dan juga bagaimana caranya memudahkan guru, memudahkan orang tua untuk melayani pembelajaran. Tetapi anak-anak betul-betul enjoy belajar dalam masa pandemi COVID, mau luring ataupun daring ya. Dan juga
mohon persiapan juga infrastruktur pembukaan sekolah secara bertahap, karena kalau sekaligus juga lumayan dananya. Kita berharap sih tahun 2021, tapi tidak tahu kita bulan apa. Karena menurut informasi sih 2021 COVID-nya masih tinggi, ya mungkin di akhir tahun baru bisa melandai, ya. Itu juga kita harus persiapan. Untuk kelas 9. Kelas 9 itu kan akan UN, akan AKM. Ini juga kita akan bicara langsung nanti di rapat pertemuan kita mengenai AKM. Seperti apa? Kelas 9 menyelesaikan pendidikannya di SMP. Kalau AKM itu untuk kelas 8 juga seperti apa? Nanti kita mencikapinya. Kelas 7 yang selama ini juga belum pernah menginjak sekolahannya. Walaupun merasa siswanya di SMP 1, Pak Rahmat, tapi anaknya belum pernah menginjak Spensa. Belum pernah bersapa langsung dengan gurunya. Nah, itu juga kita harus seperti apa strateginya, itu ya. Mereka ingin sekolah, kita juga akan sulit untuk mengukur kompetensi anak-anak, khususnya kelas 7. Kalau kelas 8, 9 mah pernah berhubungan dengan kita ya, masih bisa. Tapi kalau kelas 7, kita harus betul-betul mendampingi mereka dan kita bisa diskusi bagaimana cara terbaik untuk hal tersebut. Dan saya ingin koordinasi yang baik di antara kita, karena cut off PMP ini adalah Desember, sekarang udah awal November, ini harus secepatnya, tapi data yang ada betul-betul data yang ada betul real, bukan hanya tinggal checklist saja, tetapi memang dengan prosedur yang benar yang bisa dilaksanakan di sekolah. Absen ya? Beda, ini mah kan untuk internal sendiri. Gitu. Kalau akreditasi kan beda ya. Nah nanti saya ingin Bapak Ibu pengawas pembina juga ini membimbing ya untuk terutama dalam pemahaman instrumen ya, karena ini harus paham PKS, guru dan juga termasuk siswa, dan itu juga ada komite ya. Informasi terakhir ada 2 Bapak dan Ibu, secepatnya paling lambat pertengahan November kita akan tatap muka langsung, tapi tidak 125, tapi kita akan 20 sekolah saja. Wah, ini sesuai dengan pengawas pembinanya ya, karena supaya lebih fokus lah kita bertemu. Kita pasti akan membahas informasi AKM ya, kita kemudian juga gimana sih persiapan nanti di Desember, bagaimana rumusnya dan lain sebagainya, bagaimana pelaksanaannya, kemudian juga evaluasi BDR ini yang untuk awal tahun 2020-2021 ini 6 bulan genap, untuk Januarinya itu kita harus seperti apa gitu. Dan juga ada informasi-informasi lainnya seperti informasi yang ada di izin operasional sekolah ya. Saya ingatkan karena SMP ini banyaknya swasta, 105-nya swasta, diingatkan untuk 2024 memang ini sekolah swasta itu tanahnya itu harus atas nama yayasan, bukan pribadi ya. Jadi nanti kita ingatkan beberapa aturan-aturan yang ada. Nanti Bapak Ibu silahkan lah ya, karena kita menemukan beberapa hal yang harus dirapihkan oleh kita bersama-sama. Kemudian di tanggal 23 November, ini informasi terakhir dari saya, tanggal 25 November, itu ada Bintek BOS khusus untuk SMP negeri, karena SMP negeri itu sudah punya surat SK dari wali kota bahwa mereka adalah KPA, kuasa pengguna anggaran, KPB, kuasa pengguna barang.
PPK dan PPTK gitu ya. Tetapi saya ingin Bapak Ibu kepala sekolah swasta pun memahami hal tersebut. Kalau ilmu makan nggak boleh pelit ya. Kalau ilmu makan kita harus banyak ya gitu. Jadi nanti saya akan petakan per 5 sekolah itu nanti ada gabung di 20 sekolah negeri gitu. Dengarkan saja sebagai tambahan wawasan karena memang pertanggungjawabannya makan sama ya, ini negara gitu. Tapi memang secara pertanggungjawaban agak beda antara swasta dan juga negeri itu. Tetapi kalau ilmu apa salahnya kita juga memahami hal itu gitu ya. Nah, itu Bapak dan Ibu 2 agenda yang akan kita lakukan di bulan November ini ya, Pak Yosef ya, jangan sampai lewat November ya, secepatnya yang tadi pertemuan itu untuk membahas hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan sosialisasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan tidak ada kendala di dalam input PMP, pemetaan PMP. Mudah-mudahan di Desember bisa tuntas seperti biasa dan kita bisa 100% lah Kota Bogor. Mudah-mudahan tidak ada kendala di dalam alatnya ya dan lain sebagainya. Mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak, tadi sudah kita sama-sama ya dengarkan arahan di Ibu Kepala Bidang terkait dengan penyusunan data mutu pendidikan melalui PMP dan nanti lebih rincinya terkait dengan bagaimana dan seperti apa penjaringan data mutu pendidikan di tahun 2020. Nanti kita akan dengarkan dari narasumber yang kedua, yaitu Ibu Dr. Haji Ai Rukmini MPD selaku pengawas pembina yang sudah melakukan ataupun sudah diundang untuk hadir dalam BIMTEK di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk nanti pertanyaannya silakan dicatat dulu saja nanti apa yang akan disampaikan ke Bu Kabid maupun ke Bu Ai ya. Kemudian juga sebelum kita lanjut ke Bu Ai, ini Pak Rahmat mendengar ya suara saya? Nanti Pak Rahmat untuk yang sesi ketiga nanti ya, siap untuk bimbingin teman-teman ya Pak Rahmat. Siap Pak, ya Pak. Baiklah, untuk Siap. selanjutnya kita langsung saja dengarkan. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Kita dengarkan saja langsung dari Bu Dr. Ai untuk penjelasan terkait PMP-nya bagaimana yang tahun 2020 ya, penjaringan datanya. Begitu kepada yang terhormat, Bu Ai, maka kami silakan. Terima kasih Pak Yosef. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak, mungkin saya akan sedikit memaparkan tentang PMP berkaitan dengan instrumennya. Nanti secara teknisnya ada Pak Yat ya, Pak Yoga dari SMP 13 yang sama-sama pelatihan secara teknis untuk OPEK. Nah, saya mungkin langsung share materinya. Kita lihat sama-sama tentang instrumen PMP tahun 2020. Kok nggak bisa share ya? Presentasikan sekarang, Bu. Iya, udah saya buka, tapi nggak bisa buka. Bentar ya, Bu. Oh, ini ya.
terlihat Ibu Bapak? Sudah ya. Ada ya. Oke. Instrumen yang sekarang secara umum lebih sedikit tetapi lebih rinci ya. Instrumennya itu dan hanya diperuntukkan untuk kalau sekarang, kalau kemarin kan ada siswa dan komite, kalau tahun ini hanya kepala sekolah dan guru. Selanjutnya mari kita, nah ini ada poin di sini, ada penyempurnaan instrumen, yaitu instrumen pemetaan mutu. Nah, mungkin ini review yang lalu, respondennya tahun 2019 ada siswa, ada komite, kalau sekarang respondennya siapa saja. Nah, adapun instrumen itu untuk memetakan kualitas mutu pendidikan. Yang ini nah, Ibu Bapak di sini nanti akan meliputi karakteristik pelajar. Maka tadi Ibu Kabid menginformasikan yang harus mengisi adalah siswa kelas guru yang mengajar, yang pernah mengajar secara tatap muka, jadi mengerti tentang karakter anak-anak. Ini kegunaannya. Nanti Ibu Bapak, ini saya sekilas aja karena waktunya terbatas dan nanti di teknis mungkin akan lebih lama. Dan untuk indikator ini ada instrumennya, nanti bisa dibaca ya. Ini hanya penjelasan sekilas aja tentang, nah ini udah tidak asing kalau Ibu Bapak yang pernah SPMI yang seperti ini. Nah, nah ini aspek yang diukur: input, sistem, sapras, SDM, aturan, proses, output, dan outcome. Ibu Bapak tolong di sini kan kepala sekolah dan OP. OP itu di sapras. Nah, kalau yang memasukkan, jadi tim saprasnya harus ikut mungkin dalam mengisi PMP kalau ada nanti di bagian saprasnya. Karena saya lihat kalau yang tim tim saprasnya bergabung, hasil dari saprasnya bagus. Gitu. Tolong Ibu Bapak kepala sekolah nanti tim saprasnya diinformasikan untuk ikut mengisi PMP-nya bersama-sama OP. Nah, standar pengukurannya, struktur pengukurannya seperti ini. Dari standar yang kita, standarnya ada 8, ada indikator, ada subindikator, nanti diturunkan menjadi pertanyaan. Nah, pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Berkurang dari kemarin, yang kemarin itu 500-an, kalau sekarang tidak salah 700, tetapi lebih halus. Karena di sini ada aturan seperti ini, ada angka 1, 2, sampai 7. Tuh. Ini ada bukunya, Ibu Bapak bisa di-download, nanti linknya bisa kita disampaikan oleh OP masing-masing. Nah, pengayaannya ada tentang, sekarang itu tentang kondisi pandemi COVID-19, di instrumennya dilengkapi. Sudah lengkap di situ ya. Ini ya penambahan aspek dalam indikator mutu. Lalu Ibu Bapak saya langsung ke penyempurnaan instrumen tahun sekarang. Nah, respondennya ini tergambar. Kalau dulu ada komite siswa, kalau sekarang hanya ini. Lalu siapa saja? Nah, total perwakilan guru minimal 10 guru kelas 8 dan kelas 9. Artinya begini, kalau guru kelas 8 juga yang tadinya, ya kelas 8 berarti kan siswanya udah pernah tatap muka di kelas 7. Itu maksud dari sini. Ini untuk SMP, 1 guru per mata pelajaran, minimal 1 guru per mata pelajaran. Oke. Ini prosesnya. Proses telaah instrumen pemetaan mutu, memperbaiki pertanyaan, dan ini sudah dilakukan, termasuk di dalamnya adalah mengakomodasi kebijakan belajar di rumah selama darurat pandemi COVID-19. Mungkin ini tentang instrumen, Ibu Bapak bisa baca
di bukunya. Cuma ada peraturan tertentu yaitu ini, petunjuk pengisian ada 0, ada kotak, ada 1 sampai 7, ada persentase. Kalau 0 dan kotak disilang, 1 sampai 7 disilang sesuai dengan kondisi sekolah. Kalau yang persentase diisi sesuai dengan persennya menurut ibu bapak yang sekolahnya, di sekolahnya masing-masing ya. Nah, untuk pelaksanaannya nanti ada pembimbingan dari pengawas masing-masing. Dan tadi sudah disampaikan cut-off-nya Desember, November ini berarti pengawas pembina harus membimbing ibu harus memantau mengisi PMP-nya ya. Yang tahun ini sangat berbeda. Nah, karena ada offline dulu dan pakai smartphone pinter apa gitu istilahnya. Nanti mungkin secara teknis dengan OP dengan Pak Ruhiap. Ya. Ini petunjuk pengisian contohnya seperti ini. Nah, itu saja mungkin Ibu Bapak barangkali ada yang mau ditanyakan karena ini singkat banget dan sudah terbiasa, hanya perbedaannya instrumennya lebih sedikit, terus lebih rinci pengisiannya juga. Ya, hanya itu saja mungkin dari PMP. Nah, kesulitan kami pengawas biasanya sekolah itu OP-nya yang ada OP-nya ganti, nanti jadi baru lagi. Terus yang saya sendiri sebagai pengawas pembina, ada satu sekolah binaan saya yang sudah berkali-kali diingatkan ke sekolah juga iya, tetapi ternyata katanya ujung-ujungnya komputernya tidak support, Bu. Nah, seperti itu. Jadi di sini Ibu Bapak Kepala Sekolah tolong diperhatikan spek komputer untuk pengisian PMP. Mungkin itu mudah-mudahan kita bisa bekerja sama dalam pengisian PMP, karena ini nantinya Ibu Bapak mungkin sekarang ada para pengawas sedang supervisi BDR. Nah, itu kan saat ini supervisi BDR, nanti lanjutnya ke e-supervisi. Nah, e-supervisi itu dari kalau yang kemarin dilaksanakan itu baru tahap 1 dan tahap 2 pemetaan mutu itu namanya. Nanti tahap 3 dan tahap 4 sebetulnya adalah pembimbingan. Dari temuan kemarin itu apa yang harus ada dilaksanakan oleh sekolah. Ada pembimbingan lalu ada evaluasi. Kalau tahun ini BDR seperti itu. Tapi sebetulnya normalnya PMP ini nanti digunakan untuk pemetaan mutu yang nantinya Ibu Bapak bisa gunakan untuk membuat RKS. Itu karena ini menyangkut 8 standar dan program-programnya bisa diambil dari sini. Mana bintang yang paling sedikit, nah itulah yang menjadi prioritas diutamakan untuk dibuat program selanjutnya. Sehingga nanti pemetaan mutu, perencanaan, lalu tahapan SPMI yang 6 Ibu Bapak yang sudah SPMI mungkin paham, yang belum insya Allah nanti kita akan secara daring untuk SPMI bersama, mungkin Bu Titin sudah memprogramkan itu. Itu Ibu Bapak masih 20 sekolah yang belum SPMI karena yang nanti bulan Desember kalau nggak salah ada imbasnya dari sekolah binaan yang kemarin 6 dari 6 kecamatan. Kali 5 jadi 30 sekolah. Yang belum termasuk insya Allah nanti ada imbas dari 6 sekolah binaan. Tapi waktunya pokoknya sebelum akhir Desember, jadi akhir program gitu. Mungkin itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada, Boy, saya Boy. Mangga. 17. Isi ini kira sebagai gambaran nih barangkali bisa dimiliki oleh kami gitu, Bu, atau ya, bisa di-share. Itu saja. Boleh bisa Pak, nanti di-share ininya ya. Bisa. Ya.
Bisa. Emang Kalau belum. secepatnya kan lebih baik ya Bu ya secepatnya. Iya. Nanti saya ke pengawas. Saya udah kirim ini teh sebetulnya di grup pengawas. Tinggal Bapak ke pinanya aja minta. Boleh. Sudah. Ke Pak Wawan ya Bu ya. Ke Pak Wawan. Udah saya kirim di grup pengawas. Di grup pengawas. Pengawas. Ya. Mangga. Atur nuhun Saya nggak tahu WA Bapak semua kan, kecuali ada link bisa dikirim. Ya. Atur nuhun Ibu. Ya, sama-sama. Enggak ada lagi Ibu Bapak. Dan satu lagi Ibu Bapak, kalau menurut informasi, tolong kepala sekolah menyempatkan betul-betul mengisi gitu ya. Karena suka banyak dari LPMP itu suka banyak candaan, yang isi adalah OP gitu kan. Seperti itu. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Ada lagi Bu Bapak? Angga. Siap Bu Haja, siap. Siap ya. Turnuhun. Atos Pak, cekap. Sekarang teknisnya kan agak lumayan seueur tuh, pasti. Pak bagian Pak Ruhiat. Terima kasih Bu Haja Ai. Mohon Pak. Ini saya rasa untuk instrumen juga sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Ya, mungkin kita lanjut ke teknis ya Bapak dan Ibu. Ya, mangga. Ini saya rasa lebih ke teknis pengisian. Saya stop ya Pak ini ya. Mangga Ibu, mangga. Mohon, hatur nuhun. Sami-sami. Sami-sami Bu. Terima kasih Bu Ai ya untuk paparan tadi yang sudah disampaikan. Tadi mohon maaf saya harus ke belakang dulu tadi ya. Iya Pak. Barangkali sekali lagi nanti silakan dicatat oleh Ibu dan Bapak pertanyaan-pertanyaan. Nanti insya Allah kalau ada waktu sesi untuk tanya jawab, kita akan bertanya jawab gitu ya di akhir setelah pemaparan semua selesai, karena kita memang waktunya benar-benar diefektifkan untuk pertemuan kita sehubungan nanti ada masih sesi terakhir untuk kelompok terakhir ya untuk pertemuan kita di siang hari ini. Baik Pak Ruhiat, untuk selanjutnya silakan Pak Ruhiat nanti dibantu dengan Pak Rahmat Allah untuk menjelaskan terkait aplikasi dan instrumen yang mesti diisikan di dalam PMP ini ya, sehingga nanti teman-teman mungkin punya gambaran terkait bagaimana proses pengisian maupun linknya ke aplikasinya harus seperti apa. Enggak Pak Ruhiat? Hatur nuhun Pak Kasih, Pak Yosep. Mohon izin Bapak dan Ibu, sebelumnya mohon maaf, bukan berarti saya lebih tahu, bukan, tapi kebetulan saja saya dan Pak Rahmat yang diundang untuk BIMTEK PMP tahun 2020 ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Haja Ai dan Pak Yosep, dan Bu Kabir juga Bu Haja Arni, PMP 2020 ini berbeda dengan PMP tahun 2019. Ada beberapa perbedaan memang yang cukup signifikan gitu, terutama di jumlah responden. Kalau tahun kemarin responden itu kan ada 4 unsur ya, unsur kepala sekolah, guru, komite, dan siswa. Nah, kalau sekarang hanya 2 saja, kepala sekolah dan guru. Standarnya sih standar minimal yang harus mengisi instrumen di ADS ini ada 11 orang. 1 orang kepala sekolah dan 10 orang guru. Nah, 10 orang guru ini siapa saja? Nah, ini nanti silakan Bapak dan Ibu kepala sekolah menunjuk siapa saja yang akan menjadi responden pengisian PMP. Itu Bapak dan Ibu. Saya langsung saja Bapak dan Ibu, mohon izin untuk saya screen ya.
Sudah muncul ya Bapak dan Ibu? Sudah Pak, ada. Baik ya Bang. Ini sebetulnya saya hanya akan menyampaikan Sudah yang terlihat Pak. Yang biasanya terlewatkan gitu oleh rekan-rekan OP. Ini ada panduan singkat. Nah, biasanya kan begitu ada aplikasi launching langsung install tanpa membaca panduannya gitu. Sebetulnya apa saja sih pembaharuan di aplikasi yang 2020 ini gitu. Yang pertama dari sisi installer, ini ada yang berbeda, ada 6 perbedaan pembaharuan dan perbaikan. Sebetulnya fungsinya sudah ada, tapi hanya di update lagi fungsinya. Yang pertama di penambahan instrumen EDS 2020. Nah, instrumen EDS 2020 kali ini disesuaikan kondisi instrumennya, disesuaikan dengan kondisi COVID-19. Karena berbeda antara 2019 dengan 2020. Yang kedua, penambahan registrasi atau tarik data dari Dapodik. Nah, ini kalau tahun kemarin hanya ada berdasarkan data preview yang kita download di web PMP. Tahun ini ada tambahan dari tarik data dari data Dapodik. Tarik data dari Dapodik. Nah, ini nanti kita lihat di aplikasinya akan seperti apa. Yang ketiga, ada menu upload import file pengisian EDS dari EDS versi mobile. Nah, ini nanti ada lebih ke cara pengisian EDS-nya gitu. Nanti ada yang bisa untuk tahun sekarang bisa menggunakan smartphone yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru calon responden. Gitu. Nanti caranya akan kita share. Yang keempat, perubahan jenis dan jumlah responden. Nah, ini yang tadi ya, yang tadinya ada 4 unsur yang mengisi EDS, sekarang hanya 2 unsur yang mengisi EDS. Dan selanjutnya pengecekan progres pengisian. Nah, ini yang tahun kemarin banyak dikeluhkan oleh teman-teman OP. Progresnya kok nggak sampai 100% gitu, padahal kita udah mengisi semua. Nah, ini ada perbaikan di situ. Selanjutnya ada sinkronisasi menyesuaikan perubahan registrasi dan integrasi data Dapodik. Nah, untuk yang tahun sekarang memang yang PMP 2020 ini betul-betul terintegrasi. Artinya semuanya. Perlu diketahui Bapak dan Ibu, aplikasi PMP ini tidak bisa diinstal secara mandiri. Artinya diinstal di satu laptop khusus untuk PMP. Nah, itu tidak bisa. Jadi harus di satu laptop atau satu PC yang ada aplikasi Dapodiknya. Jadi kalau tidak ada aplikasi Dapodik, PMP ini tidak akan bisa diinstal. Makanya tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Haji Hai, perlu daya dukung perangkat yang memadai. Gitu. Daya dukung karena semakin setiap tahun permintaan aplikasi itu meminta spek yang lumayan gitu, lumayan besar gitu. Jadi kalau misalkan ada yang masih menggunakan ya memori RAM-nya masih 2 GB atau di bawah 4 GB, itu RAM-nya 4 GB supaya kerja prosesnya juga maksimal. Nah, ini Bapak dan Ibu alur pengisiannya. Yang pertama sudah jelas ada instalasi EDS. Yang kedua ini inject data atau kita registrasi. Bisa dengan 2 cara, nanti ada tarik data Dapodik dan preview. Yang ketiga ada pilih kandidat responden. Jadi setelah kita inject data, kita pilih dulu kandidat respondennya. Selanjutnya pengisian instrumen, upload import. Nah, upload import ini dilakukan hanya dilakukan jika Bapak dan Ibu memilih menggunakan aplikasi yang menggunakan smartphone. Gitu. Kalau langsung aplikasi, artinya Bapak dan Ibu memilih kebijakan dipanggil 10 orang calon respondennya ke sekolah, diisi bareng-bareng di lab, karena bisa saja untuk menyamakan persepsi dalam pengisian pemahaman instrumen, itu bisa tahapan ini tidak dilakukan. Jadi langsung ke hitung total kemajuan di aplikasinya.
Setelah hitung kemajuan, cek progres, baru sinkronisasi. Nah, ini satu lagi perbedaannya dengan tahun kemarin. Tahun 2019, sinkronisasi RDS PMP ini bisa dilakukan kapan saja, setiap ada perubahan. Tahun 2019. Tapi untuk tahun ini, sinkronisasi hanya bisa dilakukan jika capaian progres pengisiannya sudah 100%. Jadi kalau belum 100%, data ETS-nya belum bisa disinkronkan atau belum bisa dikirim ke pusat. Nah, ini untuk langkah instalasi saya rasa sudah semua menginstal ya Bapak dan Ibu, terutama OP ini. Bapak dan Ibu kepala sekolahnya ada memantau juga ini untuk terutama instalasi aplikasinya. Jadi bagaimana mau mengisi di instalasinya belum. Nah, ini saya rasa pas instalasi kita skip saja dulu. Proses instalasi pastikan Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi Dapodik yang versi terakhir. Versi terakhir Dapodik itu 2021A. Versi 2021A. Karena saya lihat kemarin ada beberapa sekolah yang masih menggunakan versi 2020. Nah, itu sudah tidak berlaku ya Bapak Ibu. Yang sekarang digunakan adalah versi 2021A. Oke, selanjutnya ini registrasi tarik data profil. Nah, setelah diinstal Bapak dan Ibu akan dihadapkan ke antarmuka seperti ini. Terbesar ya. Nah, yang ini ada registrasi dengan Dapodik lokal, ada registrasi dengan Prepia. Kalau kita mau menggunakan registrasi dengan Dapodik lokal, kita tinggal klik saja registrasi Dapodik lokal. Otomatis datanya akan masuk ke aplikasi PMP-nya. Tapi kalau kita memilih registrasi dengan Prepil, nah ini kita harus download dulu nih Prepilnya di web PMP-nya. Prepilnya. Itu saya rasa Bapak dan Ibu OP lebih jago lah gitu dari saya. Ini bisa di skip ya. Kalau sudah, nah ini setelah berhasil registrasi, biasanya pada saat pertama kali kita login di aplikasi, itu akan dilakukan pengecekan data. Nah, ini yang kemarin banyak yang bermasalah pada saat pertama kali login setelah registrasi. Itu banyak yang kok tidak bisa ke yang lain. Di situ ada proses pengecekan data pengguna. Nah, ini yang butuh proses lama. Ternyata ada triknya itu supaya di skip ya, tidak mengecek pengguna. Itu nanti kita di akhir lah. Nah, ini saya rasa sudah semua untuk saya rasa yang untuk instalasi ini sudah dilakukan ya, paling hanya di 2 sekolah yang belum. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini yang tadi saya sampaikan. Pada saat pertama kali login di panduan waktu hanya 10 sampai 15 menit gitu. Tapi ternyata ada yang sampai 6 jam ditunggu nggak selesai gitu. Nah, ini nanti yang akan kita kasih triknya harus seperti apa gitu. Ini tampilannya yang baru Bapak dan Ibu. Ini menu upload import file responden, nanti ada di aplikasi yang lain. Kita coba, saya stop screen dulu.
Iya. Sekarang Ibu ini yang aplikasi untuk di handphone atau di smartphone masing-masing ke calon respondennya. Caranya mudah Bapak Ibu. Satu, instalasi aplikasinya, jadi ada aplikasi yang harus diinstal di smartphone calon Bu, punten, bentar Pak Ruhyat, di Bu Ai, punten itunya mic-nya matikan dulu ya, di-off-kan dulu ini. Bu Ai, punten. Iya. Kalau udah ada sesi sih ya enak ya. Kalau udah ada sesi mana. Sambil lanjut ya Bapak Ibu ya. Untuk pengisian melalui handphone atau smartphone ini hanya ada 4 tahapan. Oh tadi kan lumayan banyak ya kalau menggunakan desktop, kelihatannya banyak gitu. Nah ini juga kelihatannya sedikit padahal banyak gitu. Yang pertama ini instalasi. Instalasi ini aplikasinya bisa di-download di Play Store, namanya Offline Survey. Nama aplikasinya Offline Survey. Silakan diunduh, diinstal. Nah, langkah kedua unduh instrumen, itu nanti di aplikasi Offline Survey-nya. Di instrumennya juga sama, di aplikasi. Yang terakhir kirim. Nah, nanti kirim ini hasilnya dikirim kemana? Dikirimnya OP. Nanti OP Pas ya. Samnopian itu mohon maaf itu pas Samnopian itu kelihatan yang sedang terbuka ramai. Mending baru. Sudah wow. Oke Bapak Ibu. Nah ini nanti hasil isian instrumennya dikirim ke operatornya masing-masing untuk diupload ke aplikasi lokalnya, aplikasi handphone. Jadi ada saya rasa untuk yang instalasi aplikasi di Play Store sudah pada bisa ya Bapak Ibu ya. Jadi tinggal akses Google Play Store, cari di sana Offline Survey. Offline Survey, nah ini seperti ini. Jika yang Offline Survey akan diinstal. Nah nanti akan muncul di layar utama, ada shortcut di HP-nya, yang namanya Offline Survey. Ini tinggal diklik, di oke kan saja, nanti akan seperti ini munculnya. Lanjut tinggal diklik Pak Nopi punten itunya, Pak Nopi PGRI 7, Pak Nopi ya punten, mic-nya dimatikan dulu. Turun. Jadi lanjut ya Bapak dan Ibu. Nah, setelah terinstall, ini nanti tinggal di Add Survey, Add New Survey. Ini tinggal diklik saja di handphone masing-masing. Selanjutnya ini akan muncul antarmuka seperti ini. Ada isian HTTP. Nah ini kebetulan sudah yang ini. Ada HTTP, itu silahkan diisi http://in1.pmp.kemdikbud.go.id/xxx. Nah, xxx-nya ini diganti dengan kode SMP. Nah, kode SMP ini 215561. Ini harus hati-hati Bapak dan Ibu, jangan sampai salah memasukkan kode. Kalau salah memasukkan kode berarti salah juga nanti instrumen yang di-downloadnya. Gitu ya. Ini silahkan dicatat kodenya 215561. Terus selanjutnya ada usernya, username. Username-nya itu bisa menggunakan PMP atau PMP01 atau PMP02 atau kalau masih gagal gunakan PMP03. Ini salah satu saja dipilih. Usernya bisa PMP
bisa menggunakan PMP01, bisa menggunakan PMP02, bisa menggunakan PMP03. Untuk passwordnya ini sama, pemetaan 2020. Nah, ini kalau mau sambil dicoba, mangga silahkan sambil di-download gitu aplikasinya, sambil dicoba langkah-langkahnya, mangga silahkan. Nah, setelah dimasukkan datanya, tinggal diklik Add Survey. Nanti aplikasi akan mencari atau mendownload instrumen yang digunakan untuk EDS-nya. Ditunggu. Kalau ternyata pada saat mendownload ini ada notifikasi error, itu silakan Bapak dan Ibu di-add lagi. Ini bisa dihapus, di-add lagi, buat lagi, add new survey lagi. Ini percobaan kemarin atau berdasarkan laporan dari teman-teman yang sudah mencoba, di proses ini yang banyak gagal. Yang banyak gagal ini yang, tapi mudah-mudahan mulai hari ini sudah lancar, mudah-mudahan sudah lancar. Kalau sudah 100%, di sini akan muncul hasil yang di-download. Ini ada kuesioner di bawah. Ada kuesioner pemetaan mutu 2020. Ini tinggal diklik run saja. Klik run untuk mengisi instrumennya. Nah, setelah diklik run akan ada seperti ini. Ada isian NPSN, NUPTK, ada email. Nah, khusus untuk kepala sekolah, emailnya diisi oleh email operator sekolah. Jadi bukan email pribadi. Karena di aplikasi PMP yang sekarang ini masih kepala sekolah itu masih menggunakan login OP untuk bisa mengisi instrumennya. Jadi pada pengisian email ini diisi oleh email operator sekolah. Nah, selanjutnya ada, kalau sukses tinggal klik next, muncul instrumennya. Ini silakan nanti diisi berdasarkan panduan yang tadi insya Allah nanti di-share sama Bu Hajah Ai yang sudah di-share. Tinggal oh ini instrumen ini, satu ini apa sih, dua ini apa keterangannya. Sebetulnya ada sih di atasnya di sini, satu itu jumlah siswa dan guru, dua dan seterusnya, itu ada sebetulnya keterangannya. Ini tinggal isi kuesionernya sampai selesai. Gitu ya, sampai selesai. Nah, bisa tidak pengisian instrumennya itu dijeda. Dijeda itu artinya belum selesai, kita bisa disimpan dulu. Nah, ini bisa. Tinggal diklik tanda ini, tanda panah ke kiri ya di smartphone-nya. Biasanya ada yang di sebelah kanan, ada yang di sebelah kiri. Itu yang jelas tanda panah ke sebelah kiri. Nah, itu tinggal diklik saja, nanti akan ada pilihan. Ada previous, ada save, ada exit. Nah, ini jangan sampai diklik exit. Ini tidak akan menyimpan. Jadi sebelum keluar, di save dulu. Di save ini akan menyimpan. Jadi begitu nanti kita ada waktu lagi, waktu luang diisi, kita bisa melanjutkan. Jadi isian yang sudah ada tersimpan. Nah, ini selanjutnya kalau sudah selesai semua semua pertanyaan dijawab, ini tinggal dikirimkan. Nah, tinggal di submit, di akhir di submit. Tapi mohon hati-hati Bapak dan Ibu, setelah klik submit nanti akan muncul jendela pop-up seperti ini, responsive successful. Ini ada end survey. Ini end survey-nya jangan diklik, biarkan saja, dia akan otomatis hilang gitu pop-up-nya. Jadi jangan sampai mengklik end survey. Ini kan akan menyebabkan kegagalan dalam pengiriman. Selanjutnya hasil yang tadi itu tinggal diklik di sini di bawah di aplikasi offline survey-nya, diklik tanda email. Kotak surat ya, kotak surat tinggal diklik. Nanti mau dikirim kemana? Bisa bisa ke Gmail atau ke email
atau bisa langsung ke drive. Ini bisa. Jadi silakan nanti teknisnya Bapak dan Ibu operator mungkin lebih tahu lah ya. Enaknya seperti apa? Apakah mau email atau ke drive. Nah, nanti ada 2 file yang terbentuk dari offline survey ini. Yang pertama nama filenya itu ada DBR result CSP. Jadi, yang kedua ada issue result CSP. Nah, ini nanti yang dikirim ini boleh dua-duanya atau hanya yang atas ini, yang DBR result CSP-nya. Ini yang dikirim ke OP-nya. Gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini udah, terima kasih. Nah, itu tadi langkah-langkah apa ya? Pengisian menggunakan smartphone. Itu memang, tapi biasanya permasalahannya tadi di sini, pada saat pengisian ini. Permasalahannya di sini. Biasanya permasalahannya ada di pengisian pada saat mau mendownload formulirnya. Oke. Nah, itu untuk yang menggunakan smartphone. Nah, ada juga Bapak dan Ibu, jika ternyata kebijakannya mau mengumpulkan, kita kumpulkan nih hanya ya tidak lebih dari 20 orang ya Bapak Ibu guru yang akan mengisi instrumen, itu silakan kalau memang kebijakan mau dikumpulkan di sekolah, itu bisa dikumpulkan di lab komputer. Saya yakin udah hampir 90% punya lab komputer ya, yang 10 orang bisa menampung 10 orang. Lab kemarin peninggalan UNBK ini bisa dimanfaatkan. Jadi caranya Bapak dan Ibu, kalau di lab ada 2, tinggal akses alamat IP servernya saja. Ini saya contohkan, kebetulan saya di ruangan lain, saya akan ambil DS saya, nah ini. Nah, ini ada, kalau saya sebagai ini localhost, akses di server localhost, tapi kalau Bapak dan Ibu mau di jaringan, kita cek di sini, kita cek dulu IP-nya. Ini yang biasa IT kemungkinan lebih paham. IP servernya, kita cek IP config-nya. Akan terlihat di sini IP saya 192.168.2.2. Nah, ini tinggal diklik di browsernya, dibuka, diusahakan browsernya menggunakan yang sarannya sih menggunakan Google Chrome ya, Google Chrome atau Firefox. Ini kita akses 192.168.2.2. Ini kita masukkan port aplikasinya. Portnya itu 1745. 1745. Ini 1745. Nah, ini yang 192 ini Bapak dan Ibu silahkan disesuaikan dengan kondisi di masing-masing sekolah, di kondisi jaringannya di masing-masing.
Tapi yang 1745 ini sama. Semuanya sama. Ini tinggal di enter. Ini tinggal login menggunakan akun yang diregistrasikan tadi, klik masuk. Nah, yang tadi langkah pertama untuk ini terutama untuk operator biasanya terlewat gitu ya. Ada kasus kemarin yang kenapa kok kemajuan yang di sini itu masih 0. Padahal saya sudah ngisi gitu, sudah mengisi sampai sudah isi semua. Nah, ternyata satu kekurangannya itu belum dijadikan sebagai kandidat. Ini tinggal diklik saja di pengaturan, di manajemen pengguna. Nanti akan muncul nama-nama gurunya yang terdaftar di Dapodik. Nah, kemarin juga ada sempat ada laporan beberapa guru tidak masuk ke aplikasi. Nah, ini kemungkinan ada beberapa penyebab gitu. Kalau yang tidak masuk di sini, tidak tampil di sini, Bapak dan Ibu silahkan cek Dapodiknya di manajemen penggunanya. Ada muncul atau tidak. Kalau muncul di manajemen pengguna Dapodik, otomatis di sini juga akan muncul. Nah, langkah selanjutnya Bapak dan Ibu tinggal menentukan responden. Nah, ini ada 2 contoh ya perbedaannya. Ada ini Bu Hajah Teti sudah saya jadikan responden, di bawahnya Bu Hajah Reni di sini masih belum ada. Nah, caranya tinggal diklik saja tanda garis 3 di sebelah kanan ini, klik, pilih sebagai kandidat responden. Nah, kalau ini belum dipilih, belum dijadikan responden, walaupun kita sudah mengisi instrumen, di beranda ini akan kosong. Tidak akan terekam kemajuannya. Jadi di sini yang terekam kemajuan itu yang dijadikan kandidat responden. Nah, ini silahkan ditentukan dulu, berarti 10 orang plus. Nah, yang kepala sekolah bagaimana? Nah, yang kepala sekolah ini silahkan cari nama OP-nya dan jadikan kandidat. Ini kebetulan saya sudah dijadikan kandidat. Ini batalkan, jadikan pilih kandidat responden. Maka kepala sekolah isian respondennya bisa dihitung kemajuannya. Itu ya, jadi biasanya ada yang lupa di sini nih yang tidak dijadikan kandidat. Setelah itu Bapak dan Ibu ini bisa langsung ke sini. Nah, ini yang tadi di instrumen gitu ya. Instrumennya ada 91 pertanyaan untuk poin A. Nah, ini ada, saya contohkan satu di poin A. Nah, ini ada keterangannya. Pertanyaannya, gambaran perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Anda selama masa darurat COVID. Berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Nah, pertanyaannya ini, berdoa sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Ada poin 1 sampai 7. Ini 1 sampai 7 ini nanti ada keterangannya yang tadi disampaikan oleh Bu Hajai. Keterangannya di sini berikan respon pengalaman dan kondisi real. Nah, ini silakan. Sebenarnya sudah sangat jelas sekali di sana di instrumennya. Tinggal kita menyamakan persepsi saja gitu ya. Sesama guru, teman-teman guru yang lain akan mengisi instrumennya. Kalau ini sudah diisi semua, dan jangan lupa Bapak dan Ibu, 1 klik simpan, 1 isi simpan, itu menjaga-jaga lah. Kita pilih misalkan 1 atau 7 lah, sangat ini misalkan selalu melakukan berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ini klik simpan. Hasil selanjutnya. Ini begitu terus sampai ke 91 pertanyaan. Gitu ya. Terus yang kedua, nah ini ada menu upload file instrumen. Nah, ini yang tadi kalau Bapak dan Ibu kebijakannya menggunakan handphone atau menggunakan smartphone, ponsel masing-masing guru, ini bisa diklik di sini, bisa diupload. Upload.
Nah, nanti tinggal dipilih di mana di simpannya. Ini tinggal klik. Nanti di sini akan dimunculkan siapa saja yang sudah di-upload. Jawaban dari filenya, jawaban yang terimportnya itu akan dimunculkan. Ini peringkat pengisian. Nah ini Bapak Ibu yang di peringkat pengisian silahkan dicek berapa persen kemajuannya. Nah, ini kebetulan yang belum dimulai ya, baru sebatas menetapkan responden gitu ya. Ini silakan dicek berapa orang bisa dilihat yang sudah selesai dari responden yang seharusnya. Terus sinkronisasi, ini terakhir Bapak dan Ibu, sinkronisasi ini. Untuk yang tahun 2020, nah ini kenapa di sini bukan sinkronisasi tapi tarik data? Karena tadi di progres kemajuannya, progres pengisiannya kita masih belum 100%. Jadi selama pengisiannya belum 100%, di sini tidak ada sinkronisasi, lebih tarik data. Gitu ya. Tarik data ini digunakan ya untuk menarik data dari server pusat. Gitu. Jadi usahakan kalau mau sinkron 100% dulu pengisian instrumennya. Gitu. Nah, kalau sudah 100% silahkan disinkronkan. Nanti hasilnya hasil sinkronnya Bapak Ibu bisa cek langsung di webnya. Manajemen PMP nama webnya ini nanti saya kirim di chat. manajemen.pmp.kemdikbud.go.id/beranda. Nah ini ada hitung mundurnya juga. Kita waktu pengisian 40 hari lagi. Itu waktu sampai benar-benar cut off. Artinya kalau ada perbaikan tidak bisa mengirimkan lagi. Ya saran saya sih minggu-minggu ini kita sudah selesai, sudah bisa melihat hasilnya gitu, hasilnya. Ini 40 hari lagi menuju cut off. Ini secara nasional. Ini bisa dicek di progres pengiriman. Tinggal pilih provinsinya. Ini kebetulan masih data yang lama ya. Data yang tahun kemarin. Kota Bogor. Ini kecamatannya silakan dipilih kecamatan mana. Klik. Nah ini nanti tinggal dicari sekolahnya. Bentuknya pilih SMP. Nah, saya rasa itu saja Bapak dan Ibu, Pak Kasih, Bu Ai, untuk teknis pengisian. Saya rasa teknis pengisian instrumen nanti ada di sini, isi kuesioner. Nah, sinkronisasi ini tadi sekali lagi diingatkan, untuk bisa sinkronisasi pengisiannya harus 100%, baru bisa melakukan sinkronisasi. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada sedikit ilmu yang bisa didapat mungkin. Waktunya kalau ada pertanyaan mangga sebelum nanti dimulai sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruhyat ya. Ibu dan Bapak tadi sudah jelas sekarang terkait dengan bagaimana input di aplikasi untuk MP ini ya. Nah mungkin di antara Ibu dan Bapak kita ada waktu sampai jam 15.10 menit ya, lebih 10 menit karena setelah ini kita akan lanjut dengan yang sesi selanjutnya. Jadi mangga untuk yang mau bertanya nanti acungkan tangan kemudian sampaikan pertanyaannya secara tegas, jelas, langsung ya. Untuk 3 orang penanya, mangga silakan. Ya sampai. Ya Pak Kendar, Pak Hidayat. Pak Kendar dulu. Ya Pak Kasih, terima kasih. Pertanyaan saya, apabila ketika mengisi kuesioner instrumen tiba-tiba laptop mati karena aliran listriknya mati, apakah data yang sudah diisi itu
otomatis tersimpan atau harus mengulang dari awal? Yang kedua, apakah masih bisa mengubah pilihan jika sudah mengisi sampai 100%? Itu aja Pak, makasih. Oke, jadi nanti ini mungkin Pak Ruhyat ya yang bisa menjawab pertanyaan ini. Nanti Pak Hidayat ya, mangga silakan pertanyaannya dulu. Nanti ditampung dulu sama Pak Ruhyat pertanyaannya ya. Hidayat mangga. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama yang ingin saya tanyakan tadi kata Pak Ruhyat jumlah responden untuk guru minimal 10 kemudian 20. Nah batas minimalnya berapa? Satu itu. Apa emang tetap konsisten 10 atau bagaimana? Ya satu. Keduanya mungkin bagi yang lain, bagi yang melek IT itu tidak kendala seperti Pak Sukendar memang backgroundnya IT ini. Tapi buat saya mungkin mohon maaf ini Bu Ahi, Pak Ruhyat, mungkin saya harus banyak praktek ya. Mungkin ya ada beberapa KS juga nih atau OP-nya yang memang apalagi OP di saya juga sama baru gitu ya gitu. OP ahlinya kan sudah ditarik ke dinas gitu. Nah, mungkin mohon bantuannya untuk Pak Ruhyat terutama Bu Ahi ya gitu untuk bagaimana ini supaya bisa terisi secepatnya karena ini 40 hari ini melihat jumlah isian yang cukup banyak itu mungkin juga buat saya kendala gitu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ya, Pak Insani, mangga. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini Pak yang ingin saya tanyakan, instrumen yang baru di print itu saya baru instrumen kepala sekolah dengan guru. Untuk yang siswa dan komite belum atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi yang pertama ini ada pertanyaan dari Pak Kenar, Pak Ruhyat, kemudian yang kedua dari Pak Hidayat, dan yang ketiga dari Bakti Insani. Mungkin yang ke satu, kedua bisa sekaligus Pak Ruhyat jawab ya terkait dengan pertanyaan tadi. Kemudian yang ketiga Bu Ai barangkali nanti masih bisa monitor untuk pertanyaan yang ketiga. Mangga Pak Ruhyat. Ya, terima kasih Pak Yosef. Untuk tadi pertanyaan dari Pak Sukendar ya dari SMP 12, bagaimana kalau pada saat pengisian instrumen listriknya mati ya Pak ya, ya atau komputernya nge-restart atau tiba-tiba tombol powernya katoel gitu mati. Itu bagaimana isian yang sudah diisi. Nah itu tadi Pak, untuk mengantisipasi hal itu, kalau kita menggunakan desktop ya Pak di lab, itu setiap soal, setiap instrumen yang sudah kita isi silakan disimpan. Jadi aplikasi sekarang ini tidak menyimpan otomatis. Artinya hanya menyimpan yang sudah disimpan oleh kita. Jadi kalau pada saat kita pada pengisian listrik, ada gangguan di listrik yang mengakibatkan laptop atau PC-nya mati, itu hanya menyimpan yang sudah disimpan. Jadi kalau sudah 100% misalkan sudah selesai tapi belum disimpan, ya akan hilang gitu Pak. Nah, makanya tadi saya contohkan yang setiap satu instrumen klik simpan, itu untuk antisipasi listrik gitu ya Pak. Yang kedua, apakah kalau sudah 100% edit, 100% mengisi, itu masih bisa edit jawaban? Nah, saya rasa masih bisa Pak. Nanti silakan dicoba. Ya, masih Pak. Selama belum ada rapot mutunya mungkin Pak. Selama belum muncul rapot mutunya, kemungkinan masih bisa diedit. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Hidayat ya dari SMP 17, responden. Nah, untuk responden di sini sudah jelas Pak ya, minimal 11, minimal 11, 10 orang guru dan 1 orang kepala sekolah. Jadi minimal itu. Ya kalau di sekolah negeri saya rasa cukup lah Pak ya, 10 ya Pak ya. Ada ya. Nah, itu saya rasa itu Pak. Jadi minimalnya 1 kepala sekolah dan 10 orang guru. Itu Pak. Mungkin itu Pak. Termasuk OP nggak sih itu Pak? Oh, OP itu termasuk OP. Nah, untuk OP itu hanya kalau OP tidak mengisi responden, tapi kepala sekolah. Yang mengisi responden itu kepala sekolah hanya menggunakan akun OP gitu Pak.
Jadi untuk bisa Oke. mengisi responden menggunakan akun operator. Gitu Pak. Mangga Pak Bu Hajah, untuk instrumen mungkin ya. Ya, tadi pertanyaannya yang udah di-download hanya ada apa? Untuk guru dan kepala sekolah, untuk siswa tidak ada. Ya, betul. Tahun ini kan seperti barusan kata Pak Ruhya, respondennya guru 10, kepala sekolah 1, jadi jumlah responden 11. Jadi memang hanya untuk guru dan kepala sekolah. Siswa tahun ini tidak ada karena kondisi kan memang siswa tidak tatap muka. Komite juga sama. Lalu guru juga kan diperjelas, guru yang mengajar kelas 8 dan kelas 9 dengan perhitungan yang anak kelas 8, kelas 9 yang pernah diajarin udah pernah tatap muka, jadi karakternya bisa paham gurunya. Itu mungkin Pak, atur nuhun. Cukup jelas ya Ibu yang dari mana tadi? Bakti Insani. Ya, jelas kayaknya Bu. Oke. Itu tadi mungkin jawaban dari Pak Ruhyat dan Bu Ayas, sekaligus ditambahkan saja bahwa untuk responden ini nanti mapalnya harus terbagi ya di semua mapal gitu ya. Jadi jangan nanti guru matematik 3 orang, tapi ada guru yang mapal lain tidak ini ya, biar mewakili keterwakilan di MGMP sekolah di situ dianjurkannya MGMP sekolah. Jadi perwakilan satu mata pelajaran 1. Ya, keterwakilannya juga harus diperhatikan gitu ya. Baik, Ibu dan Bapak, mohon maaf nanti kalau ada terkait pertanyaan-pertanyaan khususnya yang teknis seperti yang disampaikan Pak Dayat tadi dari SMP 17, bagaimana ini yang melek IT, karena makanya hari ini kita sengaja mengundang Bapak Kepala Sekolah didampingi oleh operator, tujuannya karena nanti operatorlah yang akan lebih banyak terkait dengan menjelaskan ataupun memahami teknis ya aplikasi ini, karena nanti guru dan kepala sekolah itu mungkin hanya langsung bisa mengisi gitu ya. Jadi yang teknis untuk nanti penggunaan aplikasinya, maka operator diharapkan nanti lebih banyak komunikasi dengan Pak Ruhyat, Pak Rahmat, atau tim yang sudah kita tunjuk dalam kegiatan kita PMP. Insya Allah masih ada 40 hari ke depan untuk mempelajari ini, termasuk dalam pengisian dan sebagainya. Jadi insya Allah semuanya, dan sebagai informasi juga bahwa sudah banyak sekolah yang melakukan progres ini ya, yang melakukan progres terkait dengan penjaringan mutu di sekolahnya. Baik Ibu dan Bapak, Bu Kabid, mohon izin Bu Kabid. Bu Kabid. Bu Arni. Sholat asar kan karena ini ya. Jadi karena ini ada sesi yang ketiga di jam 15.30, jadi kami mohon, karena kita harus persiapan dari awal gitu ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya nanti bisa disampaikan langsung di grup OP masing-masing ya, atau masing-masing sekolah menyampaikan di grup OP untuk ke Pak Ruhyat atau Pak Rahmat terkait dengan kendala dan kesulitan apa yang dihadapi oleh sekolah untuk buka aplikasi dan sebagainya, termasuk pengisian instrumennya. Nanti bisa silakan langsung di grup, biasanya di grupnya grup Telegram ya Pak Ruhyat ya. Ya betul Pak, di Telegram. Bisa disampaikan di ya, jadi insya Allah lah semua sudah terkoneksi di situ. Jadi sampaikan nanti kepada Pak Ruhyat atau Pak Rahmat di grup itu. Baik, atas izin Bu Kabid, mungkin kita akan akhiri pertemuan kita. Insya Allah mudah-mudahan nanti kalau ada kendala, pengawas juga akan mendampingi Ibu dan Bapak ke sekolahnya masing-masing untuk pengisian instrumen ini, memastikan keterlaksanaannya dan memastikan pengirimannya ke sistem gitu ya, nanti insya Allah akan dilaksanakan. Tapi mohon maaf sebelum ditutup, Ibu Bapak kameranya semua dibuka karena kita akan foto ya, akan screenshot. Pak Ruhyat mohon ya, dokumen ya. Ya. Kameranya mohon untuk semua dibuka bagi yang hadir ya, karena nanti ini akan dijadikan dokumen untuk pelaksanaan kegiatan kita sosialisasi laporan ke LPMP di Provinsi Jawa Barat. Pak Nopri silakanlah yang gagah gitu ya Pak Nopri. Oke, ya mangga silakan dibuka bagi yang lain ya. Sebentar Bapak dan Ibu, ada Hitung Pak Ruhyat. Ya, masih ada beberapa sekolah ini, ada Taruna Andiga, Bu Puspita, SMP PUI, Bu Dini,
Oke, sebentar ya Bapak dan Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Royat. Teman-teman sekalian, Ibu Bapak para kepala sekolah, sangat bersyukur kita hari ini sampai menjelang asar sore kita ini bisa bertatap muka lewat virtual seperti ini. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas segala hal yang tidak berkenan dan Bapak. Semuanya sehat semua, sehat selalu untuk terus menjaga kondisi kita agar bisa beraktivitas dengan baik, menjadi pemimpin Kota Bogor yang sukses.